ini sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dimulai atau digelar pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tepat sekali bahwa saat ini adalah ruangan di salah satu hotel di kawasan atau bilangan Jakarta Pusat yang digunakan atau digelar tempat sidang isbat 1447 Hijriah. Jadi di belakang saya ruangan yang mana saat ini sudah dimulai seminar. Nah, seminar penetapan sidang isbat 1447 Hijriah ini dilakukan sebagai acara permulaan oleh Kementerian Agama yang dimulai oleh pihak Direktorat Jenderal Bimas Islam yang saat ini sudah digelar, dan juga tengah ada paparan oleh beberapa pihak-pihak terkait termasuk juga tim dari BMKG, BRIN, dan juga tim dari Imkanur Ruqyat dari Bimas Islam Kementerian Agama untuk menjelaskan bagaimana posisi atau wujudul hilal yang saat ini dipantau di beberapa titik di wilayah Indonesia. Jadi ada dua metode seperti sedia kala di mana Kementerian Agama atau dalam hal ini adalah pemerintah menggelar sidang isbat menggunakan dua metode, baik itu penetapan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Metode pertama adalah hisab atau pantauan tanggal Hijriah yang ini juga digunakan oleh pihak dari pengurus pusat Muhammadiyah. Sementara metode kedua adalah Imkanur Ruqyat atau pantauan Ruqyatul Hilal yang dilakukan di beberapa titik. Jadi ada 96 titik pantauan hilal yang digelar oleh Kementerian Agama di beberapa wilayah, termasuk juga dari Sumatera sampai Papua, yang ini juga sudah mulai dilakukan di beberapa titik karena melihat juga daerah-daerah yang menjadi titik sentral seperti misalnya Sumatera Utara dan Aceh, dan juga di kawasan Papua Jayapura. Ini adalah titik sentral karena melihat dari ujung ke ujung nantinya bisa menjadi salah satu patokan untuk penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal 1447 Hijriah. Nah, dua metode digunakan oleh Kementerian Agama ini tujuannya tidak lain adalah untuk bisa melihat dari segala aspek, segala cara, segala metodologi untuk bisa menentukan tahun atau tanggal baru dalam hitungan Hijriah termasuk 1 Ramadan 1447 Hijriah. Nah, Kementerian Agama juga telah menetapkan beberapa hal nantinya untuk bisa menetapkan tanggal baru dalam bulan baru di Hijriah, termasuk juga keputusan dari kriteria Mabims Menteri Agama Brunei, Malaysia, dan Singapura serta Indonesia. Ini juga yang telah menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi persyaratan penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Jadi harusnya untuk penetapan 1 Ramadan dalam pantauan hilal atau metode Imkanur Ruqyatul Hilal ini bisa dilihat dari minimal ketinggian hilal itu berada di angka 3 derajat. Sementara untuk elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari itu minimal di 6,4 derajat. Ini adalah batas minimum atau bare minimum yang ditetapkan oleh Mabims Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk bisa menetapkan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal dalam tanggal baru di bulan Hijriah. Nah, saat ini yang tengah dilakukan di dalam oleh pihak Kementerian Agama adalah melihat beberapa titik pantauan hilal di beberapa wilayah, karena kita tahu bahwa BMKG juga sebelumnya sempat mengatakan terkait dengan adanya cuaca ekstrim di beberapa wilayah ini juga akan sedikit mengganggu, menjadi kendala bagaimana pantauan hilal di beberapa titik, karena termasuk juga di Jabodetabek yang juga digelar di beberapa wilayah. Nah, ini juga akan mengganggu sedikitnya untuk nanti bisa menjadi kendala tersendiri terkait dengan bagaimana pantauan hilal. Nah, ada juga hal-hal yang menarik kita pantau terkait dengan titik pantauan hilal yang saat ini juga digelar oleh pihak Kementerian Agama dan juga pemerintah adalah di Ibu Kota Nusantara. Untuk pertama kalinya IKN menggelar pantauan hilal, jadi nanti ini bisa menjadi salah satu acuan dari pemerintah jika mana terlihat hilal di IKN, mungkin ini bisa menjadi acuan untuk bisa menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kalau kita tahu juga bahwa sebelumnya dari PP Muhammadiyah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah menetapkan dan juga mengumumkan terkait dengan 1 Ramadan pada esok hari, yaitu pada Rabu 18 Februari 2026. Tapi dari pemerintah sampai saat ini masih melakukan seminar dan juga pantauan hilal. Nah, yang menarik juga bahwa terkait dengan perbedaan, setidaknya kami himpun datanya dalam 10 tahun terakhir ini ada sejak 2016 sampai saat ini setidaknya 2 kali kita mengalami perbedaan 1 Ramadan atau perbedaan puasa antara Muhammadiyah dan juga pemerintah. 8 sisanya dalam 10 tahun terakhir itu kita menjalani 1 Ramadan itu secara bersamaan. Tapi apapun itu sesuai dengan ketegasan dan juga imbauan dari Kementerian Agama bahwa terkait dengan perbedaan harus disikapi secara bijak. Nah,
Kami akan terus mengupdate nanti bagaimana hasil daripada seminar yang saat ini tengah digelar oleh pihak Kementerian Agama. Sementara demikian laporan dari kami di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kembali ke studio.